si jago mantap. Nah, sekarang kita ini indukan yang baru menetas. Nah, ini ada 8 DOC atau ada 8 ekor ya. Sekarang kita pisahkan. Nah, ini induknya ini biasanya produksi telurnya paling sedikit 12 ekor, tapi sekarang sudah menurun. Soalnya ini udah lama ini indukan super nih. Nah, hal pertama yang perlu kita siapkan tentunya box DOC ya, box masa brooding. Nah, untuk ukurannya ini panjang 2 meter, lebarnya 80 cm, untuk ketinggiannya 40 cm. Nah, ukuran segini biasanya saya masukkan 100 DOC ya. 100 DOC itu selama 2 minggu. Nah, karena kalau kita taruh selama 1 bulan itu terlalu padat. Nah, saya biasanya taruh di ukuran di box DOC ini selama 2 minggu. Nah, berhubung sekarang yang menetas cuman 1 ekor, jadi anakannya cuman ada 8 ekor. Karena produksinya udah menurun itu indukannya. Biasanya paling sedikit 12 ekor. Nah, sekarang jadi telurnya ada 9 ekor, tapi yang menetas cuma 8 ekor. Nah, tapi tetap saya masukkan ke box DOC ini karena berhubung ini lagi kosong juga, paling nanti saya sekat. Nah, di sini saya menggunakan bohlam penghangat 15 watt. Nah, berhubung ini cuma 8 ekor, nantinya ini mau saya sekat, diperkecil. Nah, saya cukup 1 bohlam ukuran 15 watt. Nah, kalau misalnya DOC-nya ada 100 ekor, saya pakai 2 bohlam. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk langkah yang kedua yang perlu kita siapkan yaitu air gula merah. Nah, air gula merah ini sangat bagus ya untuk meningkatkan stamina DOC. Nah, biar DOC-nya fit kembali, biar seger. Nah, buat teman-teman yang misalnya DOC-nya beli dari luar daerah kan via kirim ya, via bus tah via apa. Nah, teman-teman harus wajib sediakan air gula merah ya. Air gula merah supaya stamina DOC-nya fit kembali. Nah, Mas, di tempat saya susah nih gula merah. Nah, kalau misalnya di tempat kawan-kawan gula merah susah nyarinya, teman-teman bisa gunakan air infus glukosa. Nah, teman-teman bisa beli di apotik. Itu harganya kalau di tempat saya 30.000 satu botol, isi 1 liter. Nah, itu juga bagus air infus glukosa, malahan dia vitamin-vitaminnya udah komplit. Nah, berhubung di rumahku tersedia banyak gula merah ya, saya memanfaatkan yang ada. Nah, ya pakai air gula merah sama aja. Nah, ini yang kedua ya. Nah, air gula merahnya langsung aja kita masukkan ke tempat minum ya, ke tempat minum ayam. Nah, ini ukuran 1 liter, tapi saya nggak isi penuh, saya isi seperempat aja. Karena DOC-nya cuma 8 ekor, jadi jangan terlalu banyak. Nah, ini 3/4 malahan ya, 3/4. Nah, kenapa saya isi sedikit? Nah, karena usahakan air minum ini habis dalam waktu 24 jam. Kalau misalnya tidak habis, usahakan teman-teman wajib ganti yang baru. Nah, karena air minum, mau air minum biasa, mau air minum vitamin, air minum vitamin dari pabrikan maksudnya, usahakan itu habis dalam waktu 24 jam. Mau habis mau tidak kita ganti yang baru. Nah, biar tidak menimbulkan penyakit ya. Nah, sekarang kita masukkan ke box DOC ya. Nah, sekarang kita tutup dulu kawan-kawan. Susah juga ini kawan-kawan.
ini udah siap kita masukkan ke box DOC. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, nah usahakan air minum ini taruhnya di pojok, biar maksudnya jangan ditaruh seperti ini nih. Nah, ini kan di bawah sinar lampu. Nah, ini salah. Teman-teman harus taruhnya di pojok seperti ini. Nah, bertujuannya supaya tidak mudah busuk, karena air minum, pokoknya mau air minum vitamin, mau air minum putih, itu kalau terkena sinar mata ini apa maksudnya, sinar cahaya lampu, itu akan mudah busuk. Nah, jadi usahakan taruhnya di pojok seperti ini ya. Nah, sekarang kita ambil anakan ayam yang baru menetas ya. Kita pisahkan dari induknya. Nah, sekarang kita ambil. Nah, ini kandang indukan. Ini sangat paten nih, si jago mantap. Nah, sekarang kita ini indukan yang baru menetas. Nah, ini ada 8 DOC atau ada 8 ekor ya. Sekarang kita pisahkan. Nah, ini induknya ini biasanya produksi telurnya paling sedikit 12 ekor, tapi sekarang sudah menurun. Soalnya ini udah lama ini indukan super nih. Nah, warnanya hitam semua ini kawan-kawan. Kita masukkan ke dalam ember. Nah, untuk sementara kita diamin dulu induknya. Nah, sekarang kita eksekusi anaknya. Nah, ini anak ayam yang udah saya ambil tadi, yang udah saya pisahkan dari induknya. Sekarang kita masukkan ke box DOC yang udah kita persiapkan tadi. Nah, misalkan pelan-pelan ya kawan, takut stres nih DOC-nya. Nah, sekarang kita beri pakan pur ya, kita beri pakan pur. Kita ambil pur dulu. Nah, untuk pakan DOC atau pakan anak ayam baru menetas, usahakan kita tebar aja di alasnya, karena DOC belum terbiasa kalau kita misalnya pakannya taruh di tempat pakan, itu belum biasa. Biar kita tebar dulu biar dia terbiasa dulu. Nah, setelah ini baru kita beri tempat pakan. Nah, untuk mengetahui kehangatan kandang cukup itu cukup mudah. Nah, kalau dia bergerombol atau mengumpul di bawah lampu, itu tandanya kedinginan. Tapi kalau dia menempel di dinding box DOC atau di dinding box kandang, itu tandanya kepanasan. Nah, usahakan yang pas itu dia menyebar aktif ya. Nah, langkah selanjutnya di sini saya udah siapkan air. Nah, ini indukan yang baru menetas kita mandiin atau kita cuci bersih. Karena selama pengeraman biasanya banyak kutu-kutu atau kuman ya yang menempel, makanya kita mandiin, kita cuci bersih. Bertujuannya supaya indukan ayam kampung cepat kawin lagi. Nah, ini langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan supaya indukan ayam kampung bertelur kembali pasca menetas.
Nah, sekiranya sudah bersih, sudah tersiram air semua, langkah selanjutnya kita jemur sampai kering di bawah sinar matahari ya. Inilah langkah-langkah supaya indukan ayam kampung bertelur kembali setelah menetas. Teman-teman bisa lakukan cara ini. Untuk langkah yang terakhir, kita satukan indukan ayam kampung yang baru menetas kemarin dengan ayam jago, bertujuannya supaya cepat kawin dan cepat bertelur kembali. Nah, di sini saya udah siapkan tempat bertelurnya nih kawan-kawan. Nah, itu step by step supaya indukan ayam kampung cepat bertelur pasca menetas. Share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Bantu subscribe, like, and share biar saya makin semangat membuat konten-konten seputaran beternak ayam kampung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.